Apakah udhiyah itu? Hiya ismun limma yadbahu minan na'ami, adalah nama untuk binatang yang disembelih dari binatang ternak. Yauma idin nahri, pada hari Idul Adha. Wa ayyamit tasyrik, dan hari-hari tasyrik. Tanggal 10 Dzulhijjah itu Idul Adha. Ayyamut tasyrik 11, 12 sampai 13. Untuk apa korban itu disembelih, udhiyah itu disembelih? Taqarruban ilallahi ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menyembelih binatang korban untuk selain Allah, haram hukumnya kita makan. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri. Allah menyebutkan lebih lanjut, wa ma uhilla liwairillah, apapun yang disembelih untuk selain Allah maka hukumnya haram. Contohnya ada Natalan atau orang Hindu mengadakan hari raya, mereka menyembelih binatang untuk Tuhan mereka, termasuk membagi beras dan semacamnya. Orang Islam berbondong-bondong datang, padahal mereka persembahan untuk Tuhan mereka. Sebagaimana kita sering lihat di TV, itu makanannya, binatangnya, dagingnya adalah haram. Begitu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma uhilla li ghairillah. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun, berkorban itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan, alal kifayah, secara kifayah, atau sunnah muakkadah alal kifayah, sunnah yang sangat dianjurkan tapi bisa diwakili oleh salah satu di antara keluarganya. Makanya dikarenakan sunnah muakkadah kifayah. Oleh sebab itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya, menyampaikan kepada sahabatnya sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, inna ala kulli baitin fi kulli amin udhiyah. Begitu sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah serta Al-Baihaqi. Wahai segenap manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap tahunnya satu kali setiap keluarga itu harus berkorban. Tapi sunnah muakkadah alal kifayah. Kalau satu keluarga itu 5 orang, mungkin satu tahun ini karena uangnya sedikit, satu orang aja yang berkorban, orang yang pertama atau bapaknya. Tahun berikutnya ibunya, tahun berikutnya anaknya yang pertama, tahun berikutnya anaknya yang kedua, tahun berikutnya anaknya yang ketiga, tahun berikutnya lagi berarti bapaknya lagi. Jadi tiap tahun harus ada yang berkorban. Begitu yang disampaikan dan diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya memang anjurannya seperti itu. Tapi yang tidak benar kalau berkorbannya seumur hidup satu kali, itu tidak benar. Kalau punya duit tidak mau berkorban, itu adalah sangat dibenci oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya yang cukup kita kenal, beliau menyampaikan dengan tegas, bagi orang yang tidak punya duit tapi tidak mau bagi orang yang punya duit tapi tidak mau berkorban. Apa sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man kana lahu sa'a wa lam yudahi fala yakrubanna musallana. Barang siapa mempunyai kelebihan rezeki, bisa berkorban tapi tidak mau berkorban, kata Rasulullah, walaupun salat Idul Adha itu pahalanya lebih besar daripada salat Idul Fitri, tapi walaupun begitu besar pahala salat Idul Adha melebihi salat Idul Fitri, kata Rasulullah, yang punya uang tapi tidak mau berkorban tidak perlu datang ke masjid untuk melaksanakan salat Idul Adha. Jadi saya ulang kembali, Idul Adha salatnya itu lebih penting, lebih utama daripada salat Idul Fitri, tapi berkorban lebih utama daripada salat Idul Adha itu sendiri, sebagaimana ditegaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu